Konnichiwa. Halo sobat codingku semua, kembali lagi bersama saya Sensei Seno di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan belajar tentang struktur perulangan for. Supaya kita tidak bosan nih karena pandemi ini, kita coba untuk belajar sambil kita melihat pemandangan di Jepang, oke? Nah, yang pertama, apa itu perulangan? Perulangan adalah suatu perintah algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perintah secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Jadi kalau kondisinya pengennya mengulang selama 6 kali, ya dia harus diulang selama 6 kali. Kalau kondisinya dia akan berhenti kalau dia kurang dari n, ya dia akan berhenti sampai n, kayak gitu ya. Jadi kondisinya yang ditetapkan. Nah, di bahasa pemrograman C ada 3 jenis perulangan. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while do, yang terakhir adalah do while. Apa itu bedanya? Nanti akan kita bahas. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas hanya perulangan for. Jadi nanti kita akan struktur perulangan for. Nah, kenapa harus menggunakan perulangan? Jadi kalau kita disuruh ada perintah untuk menulis Indonesia sebanyak 6 kali. Jadi mau tidak mau kita harus menulis print Indonesia, print Indonesia, print Indonesia, seperti itu kan. Itu baru 6 kali. Kalau misalkan 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali, apakah efektif? Tentu tidak. Nah, bagaimana supaya efektif? Kita menggunakan perulangan. Nah, kita akan belajar tentang perulangan for pada hari ini. Nah, perulangan for adalah perulangan yang dimana jumlah perulangannya itu sudah diketahui. Jadi banyaknya perulangan yang akan dilakukan itu sudah diketahui, apakah n kali, atau apakah 5 kali, apakah 7 kali, dan seterusnya. Itu sudah diketahui. Itu adalah perulangan for. Jadi kalau kita belum mengetahui banyaknya perulangannya, berarti kita tidak bisa menggunakan perulangan for. Nah, ini format untuk penulisan perulangan for. For dalam kurung inisialisasinya, terus kondisinya apa, terus perubahan kondisinya apa, atau dia akan incrementnya apa gitu ya. Jadi nanti inisialisasinya apa, kondisinya apa, terus perubahan kondisinya apa yang menyebabkan dia berulang, kayak gitu ya. Contoh di sini kita akan membuat program 1 sampai 6 tadi. Kita akan mencetak Indonesia 1 sampai 6. Berarti for inisiasinya adalah i dimulai dari 1 sampai i kurang dari sama dengan 6. Jadi 6-nya masuk ya. Terus perubahan kondisinya adalah i plus plus atau i assignment dengan i plus 1 kalau maksudnya seperti itu. Baru dia akan melakukan print Indonesia. Jadi akan mencetak Indonesia sebanyak i-nya dari 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan mencetak print Indonesia sebanyak 6 kali. Nah, itu contoh perulangan menggunakan for. Mudah sekali kan? Nah, jangan lupa ngoding karena ngoding adalah jalan ninjaku. Habis ini kita akan lanjut ke tutorial praktikumnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus bersama asisten kita. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Sekarang kita masuk pada modul ke-6, yaitu tentang perulangan for. Kita langsung lihat modulnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan kalimat saya sedang belajar perulangan for sebanyak 10 kali. Di sini kita menggunakan printf, lalu kita copy paste sebanyak 10, tapi cara ini sangat tidak dianjurkan soalnya tidak efektif. Nah, tampilannya akan seperti itu. Nah, kita akan membuat codingan ini menjadi efektif, yaitu menggunakan perintah for. Sebelumnya kita harus mempunyai variabel dulu berupa integer untuk menghitung for-nya ya. Nah, di sini ada for i sama dengan 1, berarti dia itu ngitungnya mulai dari 1. Terus di sini ada i kurang dari sama dengan 10, berarti dia akan looping terus sampai sama dengan 10. Terus di sini ada i plus plus, berarti dia itu akan bertambah 1 di setiap perulangannya.
terus kita pindahkan ke atas kali panca tadi, kita coba. Nah, hasilnya akan sama seperti tadi. Terus pada modul itu kita disuruh untuk menghapus i plus-plusnya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata perulangannya itu nggak akan berhenti. Soalnya kan i plus-plus tadi itu untuk menambah satu. Nah, kalau nggak ditambah satu berarti kan i-nya tetap satu terus. Berarti dia akan mengulang terus, nggak akan berhenti. Oke, kita close aja. Terus perintah selanjutnya kita beri i plus-plus lagi, lalu kita tambahkan tampilannya printf perulangan ke %i. Jadi biar tahu kalimat yang pertama itu perulangan keberapa, kalimat yang ini tuh perulangan keberapa, biar jelas. Nah, seperti itu. Udah bener ya sampai 10. Terus kita masuk pada contoh yang kedua. Di sini kita disuruh buat bintang-bintang ya. Kita mempunyai variabel i, j, dan n. Lalu kita masukkan n-nya. N-nya itu untuk nanti berapa baris ke samping dan ke bawahnya, itu berapa. Lalu kita menggunakan perintah for untuk loopingnya. I sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan n, berarti dia akan mengulang terus sampai sebanyak n. Jangan lupa dikasih i plus-plus. Nah, kita juga menggunakan for y sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, dan j plus-plus. Lalu kita print bintangnya. Kemudian jangan lupa dikasih spasi ya. Nah, kita coba 5. Nah, di sini kita lihat itu kan 5, berarti for i sama dengan 1. Terus dicek i kurang dari sama dengan n. I-nya tadi kan 1, kurang dari sama dengan 5. Ya, berarti dia lanjut ke for selanjutnya. Lalu dicek lagi j sama dengan 1. Mulainya sama dengan 1. Terus dicek lagi apakah j itu kurang dari sama dengan n. Dia akan benar, 1 itu kurang dari sama dengan 5. Berarti dia lanjut lagi, dia akan ngeprint 1 bintang. Terus dia ngulang lagi di for yang bawah, belum ke atas, yang bawah dulu. Itu berarti kan j-nya udah nambah 1, berarti j-nya sekarang 2. Dicek lagi apakah 2 ini kurang dari 5. Ya. Terus dia di print bintang lagi, gitu terus. Terus kalau sudah j-nya ini misalnya sudah 5, kan j kurang dari sama dengan 5, masih bisa ngeprint kan ya. Kalau sudah 6 berarti kan nggak bisa, dia keluar, dia akan print \n atau enter, lalu kembali ke perulangan pertama, yang for yang pertama. Nah, hasilnya dia akan ke samping 5, ke bawah 5, seperti contoh itu ya. Lalu sekarang kita akan masuk pada latihan yang pertama. Di sini kita akan menghitung jumlah dari bilangan ganjil. Kita mempunyai variabel i, j, dan n. Lalu kita inisialisasi dulu, j-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan dulu n-nya. Kita mau ngulangnya itu sampai berapa. Nah, kita inputkan pakai scanf kayak biasanya ya. %i dan n, lalu kita gunakan for. Nah,
for i sama dengan 1 akan diulang terus selama i itu kurang dari sama dengan n. Lalu i++ jangan lupa biar loopingnya itu tadi bisa berhenti. Terus kondisinya adalah jika dia ganjil berarti i mod 2 sama dengan 1, maka dia akan dicetak, ditampilkan pakai printf. Nah, setelah ditampilkan, dia itu akan dijumlah dengan i-nya, dengan bilangan ganjil yang sebelumnya. Jadi dia akan bertambah terus. Nah, kita tampilkan jumlah bilangan tersebut adalah oke. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, itu pakai titik koma ya, bukan koma. Oke, kita coba lagi. Nah, misal ini 5. Bilangan ganjil kan berarti dari 1 ya, 1, 3, 5. Lalu ditambah semua, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Udah benar? Nah, kita coba lagi sampai 9 tuh jawabannya bener ya, dicek sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Di sini kita disuruh untuk membuat bintang. Bintang tadi kan kotak, sekarang segitiga gini. Oke, kita masukkan n-nya. Kita mau nanti jadi berapa baris dia, jadi berapa kolom. Lalu kita gunakan for untuk looping. Nah, seperti tadi, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, lalu i++. Ini hampir sama kayak yang kotak tadi ya. Kita juga pakai j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 1, j++. Nah, tapi di sini j-nya j kurang dari sama dengan i. Soalnya dia misalnya di baris pertama ya. Di baris pertama i-nya 1, j-nya 1. Lah, kalau terpenuhi berarti dia langsung ke bawah. Biar jadi miring gini. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Itu kurang koma ya. Nah, kita coba lagi. Kita coba 3. Oke, udah benar. Kita coba 5, berarti ke bawah 5. Yang alasnya ini juga 5. Oke, sekarang kita masuk pada latihan yang ketiga. Latihan terakhir. Kita disuruh untuk mencetak angka 1 jika angka 1 secara diagonal. Berarti jika baris dan kolomnya itu sama akan mencetak 1, jika beda akan mencetak angka 0. Seperti tadi, mirip kayak yang latihan 2 tadi. Bedanya kita sekarang menggunakan angka. Dibedakan 1 dengan 0. Nah, kayak tadi, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i++, j-nya juga, for j sama dengan 1. Ini j kurang dari sama dengan n, soalnya nanti kan bentuknya jadi kotak gini. Tapi dikasih kondisi jika j-nya sama dengan i, berarti jika barisnya sama dengan kolom, berarti dia akan mencetak 1. Selain itu, dia akan mencetak 0. Nah, kita lihat sekarang 7. Lah, udah bener ya.
gitu, bisa miring gitu. Oke, selesai. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa.